Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perpajakan akan mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan pasal 23. Perkenalkan, saya Usrita Nur Fakira. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Esa Saraswati dengan NPM 2140104189, Ega Friska Fadila NPM 2110104015, saya sendiri Muslifa Nur Fakira NPM 2120104058, dan Satria Dwiki NPM 2120104039. Selanjutnya, sesi materi yang akan disampaikan oleh teman kami, Saudari Ega Friska Fadila. Kepada Saudari Ega Friska Fadila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita mulai dari definisi PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Lalu di sini ada pihak penerimaan jasa, terdiri dari dua, yaitu yang pertama badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu yang kedua ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE 08 TJ 4 1995. Lalu ada pihak pemberi jasa, yaitu wajib pajak, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap. Objek dan tarif pajak PPh pasal 23 ada dividen, royalti, bunga, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian utang, lalu ada hadiah termasuk penghargaan dan bonus selain dipotong PPh 21, tarifnya 15% dari jumlah bruto. Lalu 2% dari jumlah bruto untuk sewa selain penggunaan tanah dan bangunan, jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang dipotong PPh pasal 22, lalu jasa lain sesuai PMK nomor 141 PMK 03 2015. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dapat dihitung dengan cara tarif pajak dikali penghasilan. Lalu jika yang tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan, yaitu 200% dikali PPh pasal 23 yang ditetapkan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23, yang pertama surat pemotongan, yaitu dilakukan pada akhir bulan, dibayarkannya pada penghasilan. Yang kedua, saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran. Yang ketiga, tempat pemotongannya ada di kantor pusat, kantor cabang yang bersangkutan, ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemotong wajib pajak menerbitkan bukti potong PPh 23 kepada wajib pajak pada akhir bulan saat dibayarkannya penghasilan. Lalu penerbitan bukti potong dibuat dalam 3 rangkap. Yang pertama, dibayarkan saat penghasilan. Yang kedua, yaitu disediakan untuk dibayarkannya penghasilan. Dan yang ketiga, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Lalu ada yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 23 ini, yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan syarat, 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas,
BUMN atau BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persatuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Lalu SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Proses pembayaran pajak penghasilan pasal 23 ini dapat dilakukan oleh pihak pemotong ke kas negara menggunakan aplikasi e-billing yang jatuh tempo pembayaran PPh adalah pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dengan cara membuat ID billing, yang kedua membayarnya melalui bank persepsi dan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Yang selanjutnya ada pelaporan PPh pasal 23, yaitu ada SPT masa pajak penghasilan pasal 23 melalui e-filing atau formulir kertas, dan yang kedua SPT masa PPh 23 terdiri atas induk SPT, daftar bukti pemotongan, daftar seperti SSP, BNN, bukti pemindahan bukuan untuk penyetoran, dan yang terakhir ada persyaratan ESPT, yaitu menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh 23 dan atau pasal 26 dalam satu masa pajak. Yang kedua ada jumlah penghasilan bruto menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Selanjutnya ada beberapa contoh-contoh soal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Tenaga Power mendapat kontrak dari Bank Untung terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar 20 juta. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai Bank Untung Terus atas pembayaran yang dilakukan oleh Bank Untung Terus kepada Tenaga Power dipotong PPh pasal 23 untuk Bank Untung Terus sebesar 2% dikali 20 juta sama dengan 400.000. Jadi PPh pasal 23-nya itu 400.000. Untuk contoh soal yang kedua, ada Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan atau Satpam. Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja sebanyak 20 orang dari Maju Sejahtera. Tenaga kerja Satpam tersebut merupakan pegawai Aman Secure. Dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan, yaitu sebesar 40 juta rupiah, dan imbalan atau jasa penyediaan satpam per bulan sebesar 4 juta rupiah. Pemotongan PPh pasal 23 dapat diketahui dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, atas pembayaran dilakukan oleh Maju Sejahtera kepada Aman Secure untuk penyedia jasa satpam dipotong PPh pasal 23 oleh Maju Sejahtera sebesar 2% dikali 4 juta sama dengan 80.000. Yang kedua, jika tidak ada bukti pendukung seperti pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 yaitu 44 juta dari 40 juta ditambah 4 juta dikalikan 2% sama dengan 880.000. Untuk soal yang selanjutnya ada PT Jumbo. Pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan, atau pihak kedua untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT perusahaan. Rincian tagihan iklan promo kepada Jumbo terdiri dari 1. Jasa pembuatan materi iklan sebesar 100 juta rupiah, fee agen sebesar 5 juta, dan biaya pemasangan iklan sebesar 150 juta. Lalu atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT perusahaan media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar 150 juta, yang kemudian dilakukan
reimbursement atau penggantian oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Pemotongan PPh pasal 23 dapat diketahui sebagai berikut. Dalam pembahasan, kita menghitung dulu PPh pasal 23 atas pembayaran jasa perusahaan media, yaitu 2% dikali 150 juta. Ketemu jawabannya sebesar 3 juta. Yang kedua, pemotongan PPh yang dilakukan Jumbo atas pembayaran jasa, pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada iklan promo adalah untuk jasa pembuatan materi sebesar 2% dikali 100 juta, ketemu 2 juta, dan untuk jasa keagenan sebesar 2% dikali 5 juta sama dengan 100.000. Untuk yang terakhir, yaitu jika tidak ada faktur tagihan ataupun bukti pembayaran dari iklan promo kepada perusahaan media, seperti rincian di atas, maka jumlah bruto menjadi dasar pemotongan PPh pasal 23, yaitu 255 dikali 2%, maka ketemu jumlahnya 5.100.000. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ega Priska Fadila yang telah menyampaikan materi presentasi pada hari ini. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui grup Telegram. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.